aku dan Mas Daus jadi penasaran tentang sebenarnya bagaimana akhirnya di zaman itu para, profesi, kameramen atau sinematografer untuk membangun ruang belajar bersama tuh, Pak, ketika ada teknologi baru. Dan bagaimana sih, Pak, kayak koneksi networking antara dari satu kameramen ke kameramen lain, proses belajarnya bagaimana? Boleh cerita nggak, Pak, dan berdasarkan pengalaman Bapak? Ya kalau saya teringat ya, masa lalu itu, ya sebenarnya, eee, apa, ya kita masing-masing gitu, nggak ada ini, ya walaupun, apa, ya masing-masing bersaing, nggak ada ini. Cuman saya beruntung, saya tadi dengan Pak Wagimin, terus tadi disebutkan Akin, ya kan. Saya pernah jadi asistennya, jadi ini. Yang saya pelajari dari Akin itu apa? Bagaimana dia mengoperasikan zoom lens, apa tuh? Bagaimana dia halus gitu loh, ya. Itu saya pelajari itu, bagaimana dia ini. Kalau lighting apa kan udah dapat dari. Saya waktu itu kan jadi asisten tuh untuk memenuhi target, ya kan. Kalau dulu kan harus 3 kali, ya kan, jadi asisten. Jadi, ya target itu harus dipenuhi dulu, ya kan. Yang yang terjadi adalah ya, memang waktu itu ada pengukuhan, ada apa ya, sehingga timbul mau tidak mau, like and dislike tuh bisa terjadi. Dan lebih banyak kita tuh tidak diarahkan pada sesuatu yang menambah itu. Untungnya saya ini rajin misalnya ada, dari Amerika ya ini, saya ikut. Saya pelajari itu ini. Dari Australia, soal laboratorium, saya ikut. Karena itu saya sendiri yang rajin, bukan karena diarahkan atau apa, enggak. Yang penting pada saat itu, ya iklim politiknya ya masih aneh sekali. Jadi tidak banyak yang kita lakukan. Orang masing-masing istilahnya tanda kutip menyelamatkan dirinya, ya kan itu. Dan antara ini tanpa disadari itu saling bersaing. Nggak jelas gitu kumpulannya itu nggak jelas. Nggak jelas bagaimana meningkatkan apa, kualitas ya, kualitas apa lighting atau apa itu enggak. Cuman ya masing-masing hidup sendiri aja. Karena apa? Ya karena sangat terbatas yang dan tidak memberi peluang. Gimana sih caranya maju? Ya, gimana caranya ini? Gimana bergaul dengan orang asing? Ya kan? Gimana? Saya waktu di Malaysia itu mereka apa ya, takut disaingin gitu. Saya bilang kita bangsa serumpun, ya kan? Kenapa kita harus ini? Mereka khawatir orang Indonesia tuh bisa menyingkirkan orang Malaysia, itu. Jadi yang pertanyaan tadi, dari Juju,
Saya hanya bisa menjawab bahwa masing-masing berusaha sendiri, masing-masing bagaimana survival ya, survival untuk ini. Walaupun ini tetap aja bahwa produser tuh menguasai, mengatur, ya kan, mengatur, dan tidak banyak kesempatan yang diberikan. Makanya dulu, ya maaf, ini bukan rasialisasi. Untuk mengalahkan itu, saya berusaha. Lewat apa? Lewat bagaimana saya berhasil di FFI. Karena kalau enggak ini hilang, enggak akan dilirik orang, gitu. Satu, masalah ras kadang-kadang ya. Itu yang waktu zaman saya jadi ini tuh sangat kuat sekali. Ras itu apa, Pak? Melayu Cina gitu? Iya. Oh. Maaf nih, Tan Suryadi itu. Adik-adiknya semua jadi kameramen, 5 orang. Dan kalau mereka tuh bisa, dia belum selesai nih, dia terima kerjaan lain, ini diteruskan adiknya, gitu. Sehingga hampir 60% itu produksi jatuh ke mereka. Bayangin 5 orang ya kan. Dan saling itu. Kakak beradik Susanto ya, Pak? Ya? Itu kakak beradik Susanto ya, adik-adiknya Iya. Tantra Suryadi? Adrian Susanto, Tantra Suryadi, gitu. Hari siapa? Itu 5 orang. Kalau Akin sendiri. Jadi saya melihat itu, saya nggak mungkin melawan itu. Karena ya banyak kan produser kan ini ya. Ya itu caranya ya, bagaimana saya diperhitungkan dengan. Ya. Kalau enggak itu enggak apa, enggak bisa. Mereka ya kayak gurita gitu. Ya kan kayak gurita, setiap produksi yang belum selesai dia ini masuk. Itu terjadi. Dan tahun-tahun itu ya bagaimanapun pemerintah belum sempat mikirin ke sana. Belum sempat. Organisasi juga belum. Karena loh produsernya udah mau kok. Nggak komplain, nggak apa. Ya kan? Itu. Yang kita hadapi adalah itu. Ini bukan mafia ya, tapi sebuah gurita yang. Nah kita nih nggak punya apa-apa, nggak punya kenalan ke ini ya kan. Ya caranya itu. Untungnya teman sutradara kenal kita gitu. Tapi sutradara yang punya misi tertentu. Itu. Terus terang bagaimana saya mengalahkan mereka. Gitu. Nggak mungkin, nggak akan terjadi kalau kita bukan menjadi seseorang. Betul. Nggak akan terjadi. Gitu. Jadi mendapatkan kayak nominasi dan memenangkan Piala Citra itu memberikan posisi tawar tersendiri bagi seorang penata kamera di zaman itu, Pak. Iya, paling enggak itu merupakan credit point, ya kan, credit point. Dan itu mau tidak mau menjadi jualan, ya jualan. Paling tidak sutradara apa tuh ini. Saya nggak kenal Mas Slamet Raharjo. Dia teater populer, saya teater kecil, Mas Arifin. Nggak kenal.
Ya beliau datang ngajak saya, itu enggak ini, saya pikir kan dia dengan jos, dengan ini, karena jos nggak tahu pada saat itu dia minta saya dan saya berusaha membuktikan bahwa pilihan dia tidak salah, gitu. Karena saya tahu ruang lingkupnya tuh, tahu. Ya. Tidak mungkin kalau kita tidak punya ini, didatangi, tidak mungkin. Jadi sangat-sangat ya. Ya, saya waktu itu ya single fighter. Cuman memang saya berusaha kalau ada kesempatan saya buktikan bahwa saya pengen jadi seseorang. Gitu. Jadi saya nggak kenal Mas Slamet, nggak kenal Hairul Umam, nggak kenal ini. Mereka yang ya. Cuman untungnya mereka tahu saya istilahnya jebolan dari Mas Arifin. Mereka tahu. Jadi paling tidak mereka tahu bahwa saya ini bisa diandelin. Jadi banyak teman karena ini ya kondisi begitu ambil jalan pintas. Ya, yang tadi penting asrada, ya kan. Yang penting 1 tahun itu bisa 5-6 produksi, ya kan. Saya dengan Mas Arifin kadang-kadang ya setahun 1, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun 1. Ya kita cuman enjoy aja, seneng aja, gitu. Ya, jadi tadi ya maaf pertanyaan itu saya jabarkan dengan sesuatu pada saat itu yang saya rasakan itu. Kalau saya tidak melakukannya sendiri, nggak akan ditoleh, nggak akan. Dan zaman itu lazim nggak sih Pak buat seorang kameramen kayak entah memiliki peralatan teknologinya sendiri gitu? Itu keluarganya Tanro punya peralatan sendiri. Nah itu salah satu selling point mereka. Ya kan, dia bilang dengan peralatan lebih murah katanya. Ya macam-macam lah. Macam-macam. Nah, saya nggak punya, nggak berpikir. Saya cuma jual-jual ini aja. Nggak ada yang. Nah banyak, itu dari 5 itu tuh semua punya. Lighting itu sampai ada dolly ya, kamera. Jadi mungkin produser ya mungkin memilih mereka ya lebih murah. Jadi kalau mereka sakit apa ada yang gantiin saudaranya. Gitu. Ya zaman itu ya kalau mau dibilang apa ya survive ya. Bagi beberapa orang gitu. Saya gitu, saya nggak mau. Saya ya seperti kayak Suman. Gelar kita tuh di layar. Jadi kalau nama saya tertulis di situ, paling nggak bertanggung jawab terhadap hasilnya. Gitu. Kira-kira itu. Ini mungkin yang menarik nih. Tadi udah saya
ini sedikit Ya. tentang serangan Fajar, tentang bagaimana Pak Dipo tuh order black and white, ya kan? Terus Mas Arifin tuh bilang, saya bikin bukan rekonstruksi sejarah, Ya. ya. Saya hanya bikin mau membicarakan manusia di sekitar yang dalam pusaran sejarah itu, Nah, ya kan? Saya nggak mau rekonstruksi. Kalau rekonstruksi berat, ya, kan datanya harus ini berapa betul. tahun. Yang saya tandain apa? Yang menarik, mungkin orang Jawa akan ini. Saya bilang, saya pengen film saya ini kayak pagelaran wayang kulit, ya kan? Wayang kulit. Berarti ada gunungan, ya kan? Ada apa? Pasewakan, ya, pertemuan itu, ya kan? Ya. Terus ada di situ goro-goro, ya kan? Ya. Ada perang, Ya. ya kan? Kalau Ya. udah mau jam 5 pagi itu perang, ya kan? Dan itu dilakukan. Untuk gunungan, saya ambil Merapi, pakai lensa zoom, ya, dengan filter 85 ND3, Ya. ya kan? Asal 100 gitu. Dan saya gunakan apa? Teknik frame by frame. Oke. Kalau dulu kan belum ada ya. Jadi ada alat khususnya frame by frame. Saya hitung tiap 5 detik satu frame. 5 detik satu frame. Jadi kalau kita hitung aja. Kalau 1 menit berarti 60 dibagi 5, ya. Berarti kan berapa tuh? 6 apa? 12. 12. Nah, kalau cuman satu ini, sementara kalau kita mau tayang itu 2 menit. Ya. Kalau 2 menit berarti 120 frame. Ya. Ya kan? 120 frame berarti kalau dibagi dengan ini berarti berapa tuh? Dibagi 5. Ya. Ya kan? Dibagi 5. Nah, hasilnya itu ditayangkan ya sekitar itu. Ya, betul. Jadi gunungan itu dibikin dengan Gunung Merapi. Ya. Nah, kemudian Pasewakan. Pasewakan itu dia introduce tokoh yang di situ, bahwa tokoh itu tokoh priai bangsawan. Ya. Yang pada saat itu, pada saat zaman pergolakan itu dilanda akan perubahan, ya kan? Perubahan, dan keluarga itu bilang, bapaknya sebagai ketua keluarga priai itu, dia bilang, kita semua akan berubah. Jangan bergantung pada status kita, ya kan? Keluarga kita sekarang bukan ini, terlalu kecil. Keluarga kita adalah keluarga Indonesia, gitu. Jadi di situ saya ambil. Saya tidak pernah ngambil frontal. Saya nyamping. Ya kayak
posisi wayang aja, Oh, oke. gitu ya. Iya iya. Jadi nggak pernah frontal. Dan kalau ada gerakan yang ke kiri kanan ya gitu, Iya, atau kanan kiri kayak masuknya wayang. dikelilingi, Iya. karena ngikutin tema atau ide daripada. Nah, itu jadi pergolakan itu diintroduce bagaimana keluarga itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keluarga miskin. Keluarga miskin ini kan keluarga temon. Temon itu semacam perekat ya, untuk istilahnya menggatukan, menyambung cerita yang mungkin janggal atau apa ya. Iya. Temon itu kalau kita bisa bikin merupakan batang tubuh dari cerita itu, ya kan, merupakan benang merah. Dan temon itu anak 6 tahun itu merupakan personifikasi anak-anak Indonesia pada zaman peperangan itu. Ya. Jadi temon bukan siapa-siapa, dia hanya perekat ya. Ada sedikit ini tentang ya menyangkut sinematografi, menyangkut fotografi lah katakannya. Keluarga ini keluarga miskin, tinggalnya di rumah gedek, ya kan? Bajunya kumel. Iya. Nah, sekarang bayangkan, gendeng ini coklat, warna kulit orang itu coklat, baju juga kumel, terus paling tikar ada ini. Ini jadi problem. Sama seperti kita foto orang hitam, Iya. pakai baju hitam, backgroundnya hitam, ya kan? Kalau kita salah, waduh, itu ternyata dengan black and white itu harus lighting itu dipenuhi benar. Iya. Nggak bisa kalau color kan sedikit aja bisa muncul. Betul. Ini black and white itu pada saat itu ya. Jadi saya harus banyak menggunakan backlight. Supaya apa? Muncul, membedakan antara objek dengan background dengan itu. Dan saya lebih banyak side light atau nggak ada yang frontal gitu ya. Iya. Nggak ada side light dan backlight. Nah itu salah satu. Temon ini dibikin tokoh yang tadi bilang ini, ya. Tapi Mas Arifin itu membuat temon sebagai wakil itu ya. Tiap anak Indonesia seumur dia pada saat itu kehilangan orang tua, bahkan harta benda. Dan temon itu kehilangan bapak. Makanya setiap kali itu dia selalu mengejar bapak. Nah, saya nggak ceritakan goro-goronya ya, ada di situ. Perangnya ada, memunculkan Soeharto perebutan tentang senjata terhadap Jepang gitu. Tapi saya fokuskan pada temon. Temon itu setiap kali ada kereta api lewat, dia kejar. Dia selalu bilang bapak. Dan selalu orang yang lebih tua dari Pak Le-nya dianggap bapak.
pengejaran ini merupakan pencarian, ya kan? Nah, suatu saat saya ingin, ya kan, mungkin Mas Firdaus ini ya, Ya. saya bikin di rel kereta menjauh, terus kanan kiri ini gundukan tanah, ya, rel kereta api itu. Saya taruh kamera pakai hi-hat, Ya. low angle. Ya. Saya tunggu agak backlight. Supaya apa? Bayangannya Temon itu ada depan Ya, kamera. panjang. Ya. Dia mengejar, menjauh gitu, mengejar sebuah, kata dia, seakan-akan rel kereta itu bersatu, gitu ya. Iya. Dan di sana ada Bapak, gitu. Penutup kalau nggak salah itu Pak ya, penutup film itu. Iya, penutup. Ya ini supaya Iya. saya lewatin yang lain-lain tuh. Saya berusaha, kenapa backlight gitu ya kan? Iya. Kenapa ini? Supaya telapan apa? Ini apa sih? Balok-balok itu Iya. muncul. Kalau nggak backlight nggak muncul gitu. Iya. Jadi kan kelihatan dia betapa panjangnya, Iya. betapa jauhnya dia berlari dengan berteriak Bapak, Bapak, ya kan? Iya, betul. Nah itu. Sementara di sana pengejaran, pencarian itu sia-sia kan. Karena rel kereta api yang kelihatannya menyatu, ternyata begitu didatengin itu berdua juga. Iya. Dimana cahaya yang dia harapkan, cahaya harapan gitu ya. Nah, ini jadi terkesan kisah temuan mencari Bapa, ya kan? Dan tidak terputus pada itu aja pencarian itu. Sampai suatu saat terakhir ya, temuan naik pesawat F5 Eagle, ya, mengincar Bapak. Gitu. Nah itu suatu yang ironis, ya. Orang tidak pernah bilang bapakmu udah nggak ada. Ya. Pada saat itu semua orang tabu, bapakmu tuh lagi pergi, ya kan? Itu. Jadi di situ Mas Arifin menggunakan media wayang kulit, dan dia menggunakan Temon sebagai tadi perekat benang merah. Itu salah satu. Ya, Cukup. Terakhir mungkin Pak, harapan dari Pak Soleh buat teman-teman yang ada di ICS Pak. Ya kalau saya pikir ya, dan saya harapkan, Iya. dengan adanya ICS itu, ini organisasi yang udah mulai terbentuk, udah jelas dan menjadi kesatuan, ya kan? Kalau saya lihat, saya tiap tahun hampir jadi juri. Iya. Dan saya lihat yang terutama sinematografi itu semua orang-orang ICS. Ya. Maka itu sudah merupakan kemajuan. Ya kan? Kemajuan itu jelas. Ya. Bagaimanapun itu ICS sudah merajai, ya, merajai FFI. Itu yang jelas. Kalau sutradara saya bisa ini. Tapi ICS sebagai sinematografer sudah menapakkan kakinya dan kalau tidak dikatakan menguasai, ya kan? Dan saya bersyukur dari hasil yang ini. Berhasil semua. Amin. Berhasil.
terus terang berhasil karena apa? Kalau masalah kompetensi itu biasa, ya, karena ada faktor-faktor X Ya. yang mungkin tidak ini. Tadi ya, ICS sudah merupakan sebuah kesatuan, sudah jelas arahnya, tidak seperti apa CCI itu ya. Kumpulan Kameramen Indonesia. Ya kan? ICS itu sudah, maaf, di belakangnya orang-orang pinter dan anggotanya juga orang-orang pinter. Mestinya dengan kenyataan bahwa tiap FFI menguasai ini harus berbangga hati. Cuman kita jangan terlena, ya kan? Paling tidak harus bagaimana meningkatkan itu. Betul. Ya kan? Karena saingan kita bukan di lokal aja, ya kan? Harus keluar, baru kita bersaing. Kalau kita cuman ini nanti jadi jago kandang, ya kan? Nah itu. Nah, saya udah percaya deh dengan organisasi ini. Saya kan yang istilahnya mengikuti dari awal, ya kan? Ya. Mengikuti dari awal. Makanya saya bilang dari Kalibata Tengah pindah ke sini. Ini secara fisik aja. Ya. Visual tuh ada kemajuan, ya kan? Lepas dari apapun kan? Ya. Dari bentuk visual gitu. Ya. Di sini kita bisa menghirup udara segar, ya, melihat pohon-pohon ini, ya kan? Ya, di sana tembok. Kalau di sana, aduh, maaf aja, jalan aja capek saya, naik ke atas capek. Iya. Ya ini bukan bandingan. Iya. Dari bentuk visual dari tempat aja sudah memberikan keyakinan, ya kan? Meyakinkan kita bahwa ini harus lebih maju. Ya, betul. Artinya kita jangan cuma bermain di kandang, kita harus itu. Ya. Harusnya cukup gitu ya. Terima kasih banyak Pak Soleh. Waktunya paparannya, cerita-ceritanya. Ya mudah-mudahan menarik gitu. Menarik Pak. Banyak kayak pelajaran bisa diambil, banyak catatan bisa diambil ini. Ya mudah-mudahan. Itu saya memberi contoh tuh ya. Ya teman-teman, sampai di sini podcast kita, program Telisik Sejarah diinisiasi oleh Indonesian Cinematographer Research Center, bekerjasama dengan Landscape Film Research dan didukung oleh Kemendikbudristek, Dana Indonesiana, dan LPDP. Sampai jumpa kembali di episode podcast selanjutnya.